Matur nuwun kepada Mas Handi yang melakukan kegiatan pada hari ini tentang budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu keluarga besar SMP Negeri Balapulang. Pertama dan yang paling utama, kita sebagai insan yang beriman tak lupa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru dalam acara dari guru penggerak, yaitu budaya positif. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga administrasi sekolah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi waktu untuk mendiseminasikan tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan 8, yaitu menebarkan budaya positif, Bapak Ibu. Saya punya tugas mensosialisasikan tentang budaya positif, Bapak Ibu. Dan seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, dari tanggal ini masih ada kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Bisa daftar di angkatan 10, monggo. Di konsep inti budaya positif ini ada 7 yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu. Pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Jadi dalam belajar menurut ilmu dari KHD ada yang selama ini salah, miskonsepsinya salah, pemahaman Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai baik, Bapak Ibu. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas. Kemudian yang ketujuh segitiga restitusi. Oke, kita langsung ke yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Selama ini saya sendiri, Bapak Ibu, saya sendiri sering salah bahwa dalam belajar selalu menuntut siswa atau murid saya seperti apa yang saya inginkan. Ternyata salah. Menurut KHD adalah tugas guru itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anaknya. Jadi tiap anak sudah punya kodratnya masing-masing, sudah punya keunggulannya masing-masing. Mungkin Ibu Anissa sejak SMP sudah senang nari, nah ya apa itu ya gitu, jadi nari atau jadi apa, misal Pak Prima juga olahraga atau yang lain punya keunggulan di apa. Nah seperti di sini yang disampaikan oleh KHD, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan itu menciptakan lingkungan yang bahagia, Bapak Ibu. Selanjutnya KHD juga menyampaikan bahwa dalam pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi, misal saya guru IPS, di sini mata pencariannya kebanyakan petani, yang ketika menyampaikan ke anak-anak nggak usah jauh-jauh. Misalnya yang perkantoran sekitar kamu tentang produksi tani yang ada, real saja yang dekat kita, nggak usah jauh-jauh. Yang nyata mungkin kalau di daerahnya Bu Nopi di sana kebanyakan pelayaran atau apa ya Bu Nopi ya di sana atau apa, nah itu yang disampaikan sesuai dengan lingkungan yang ada biar anak bisa merasakan secara langsung. Kemudian disesuaikan juga dengan zamannya sudah pakai Quizzes ya Bapak Ibu, harus belajar pakai Quizzes. Zamannya sudah pakai Google Form, pakai Google Form. Jadi kita mengikuti apa yang ada. Bahkan zamannya TikTok, kalau Bapak Ibu nggak bisa TikTok ya nggak apa-apa, tapi anaknya disuruh tugas bikin
misalnya pakai TikTok, nanti dikumpulkan Bapak Ibu bisa melihat. Tidak harus kita mencontohkan, kita bikin nanti bisa diunduh dulu terus atau kita bagikan ke anak-anak kita. Lanjut Pak Ivan. Nah, di masih paradigma pembelajaran baru itu KHD mengibaratkan guru itu seperti petani Bapak Ibu. Guru itu seperti petani dan anak-anak atau murid-murid itu seperti winih atau benih-benih. Jadi benih itu bisa panen, bisa tidak, salah satunya adalah peran dari guru dan peran dari orang tua. Gurunya mau ngopeni winih itu atau enggak, itu mau diopeni atau enggak. Jadi walaupun benihnya benih terbaik, kalau tidak diopeni ya mungkin tidak akan jadi. Saya bisa jadi semacam ini ya karena bapak saya, karena mama saya, karena keluarga saya. Saya bisa ikut CGP ya karena bapak mama saya, istri saya, keluarga saya, anak saya masih ngomong, mas mungkinnya juga iya. Kalau nggak dia mungkin itu. Jadi karena dukungan bapak ibu juga ini ya mau bantu saya, jadi perlu kolaborasi untuk jadi guru yang baik itu kolaborasi dengan semuanya. Lanjut Pak Ivan. Nah, di selanjutnya ini diibaratkan tadi yang seperti saya sampaikan, jadi benih itu akan bisa panen, bisa baik jika dirawat, sama halnya anak-anak kita akan bisa baik juga ketika dirawat Bapak Ibu. Saya masih kecil ya, mungkin cuma bisa ngomong etok ini ya, yang berpengalaman Bapak Ibu yang lebih dewasa dari saya sudah pengalaman gimana cara merawat anaknya supaya menuntun anaknya supaya sesuai dengan keinginannya. Jadi kemarin di CGP pendidikan disampaikan kalau anaknya minta apa seharusnya orang tua juga menuruti saja. Misal anaknya minta mondok, ya sudah mondok saja. Itu kemarin di guru penggerak ada beberapa orang tua yang menyampaikan bahwa anaknya minta mondok, akhirnya diikuti karena tugasnya orang tua adalah menuntun, nanti akan ketemu sendiri dengan kodratnya. Itu pun saya sudah merasakan. Saya dulu kuliah, saya senang ekonomi dulu ya, senang ekonomi, saya senang dengan Butatik. Saya sampai sekarang masih teringat dengan Butatik itu karena saya terkesan dengan Butatik ya. Ketika saya daftar itu banyak orang yang bilang, lah kok filmnya begini. Ternyata ya ketika saya P3 saya ada, saya meyakini apa yang saya yakini. Ketika saya PPG ya ada itu. Ternyata kalau kita yakin ya ada, kita yakin dan kita lakukan pasti ada itu Bapak Ibu. Terutama karena doa orang tua. Dan jadi dituntun saja, anaknya dituntun saja. Lanjut Pak Ivan. Nah, di sini tanggung jawab guru antara lain adalah menciptakan lingkungan positif Bapak Ibu. Harus ada lingkungan positif, saling mendukung. Saling mendukung. Nanti kalau di pembelajaran guru penggerak itu namanya adalah inquiry apresiatif. Bukan mencari kesalahan orang, bukan mencari, tapi sama-sama kita memperbaiki apa yang ada. Yuk bareng-bareng kolaborasi untuk memajukan sekolah ini. Jadi itu saling mendukung, saling bekerja sama, belajar sehingga tercipta kebiasaan yang baik yang akan menjadi karakter baik bagi murid kita. Dan itu dari karakter baik menciptakan budaya positif. Saya kira sudah baik di sini, banyak sekali yang sudah baik. Kayak salaman tiap pagi, itu kan hal-hal yang baik ya Bapak Ibu ya. Salaman, terus adanya kalau ada yang meninggal, adanya kuntengan itu kan melatih rasa simpati atau empati kita yang ada. Tepuk semangat. Ya sudah, terima kasih.
Disiplin itu dari bahasa Latin Bapak Ibu. Sebetulnya saya juga salah kaprah dulu, disiplin artinya harus mematuhi aturan. Ternyata disiplin itu adalah artinya kita belajar bukan mematuhi aturan. Arti yang sebenarnya disiplin adalah belajar. Jadi disiplin di sini kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Lanjut Pak Ivan. Nah, cara penerapan disiplin ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran tanpa adanya paksaan maupun pengen dapat reward Bapak Ibu. Kalau saya dulu sholat, saya SMP jujur sholat, kalau ada teman saya sholat. Kalau nggak ada saya nggak sholat. Waktu saya SMP ya, waktu saya SMP. Tapi sekarang lah itu menjadi, ya saya harus laporan ini harus. Ternyata bertambah umur ya itu muncul kesadaran Bapak Ibu. Dulu saya SMP kalau teman saya makan puasanya saya makan ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya puasa, kalau puasa dia ngajak makan sate saya nggak mau karena saya sudah sadar. Enggak, alhamdulillah saya enggak ya. Bisa ditanyakan teman-teman pernah ada kejadian, saya nggak mau ya karena lebih nikmat ketika nanti buka ya. Sate tangkap banyak bisa maning ya. Jadi ada kesadaran Bapak Ibu. Termasuk dalam belajar itu pun kita ada kesadaran Bapak Ibu ya. Kesalahan kita lakoni ya. Dan jadi disiplin positif itu melakukan sesuatu tanpa adanya mengharapkan imbalan ataupun hukuman. Misal kita disuruh tiap pagi salaman itu sama ibu kepala sekolah, ya salaman aja, tidak karena ibu ini dulu enggak yang langkah kayaknya foto misal kan yang sampai lalu tak guru dalam kasih iya indah. Disiplin maksudnya juga di sini menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri ini, jadi harus punya disiplin Bapak Ibu peserta didiknya yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan atau nilai universal, nilai-nilai kebajikan, nilai baik yang tidak hanya adanya di agama Islam, di agama lain juga ada. Contohnya jujur, saya yakin di agamanya Bukhari juga diajarkan jujur, di agamanya orang lain Buddha pun jujur diajarkan. Jadi nilai-nilai baik ini menjadi dorongan motivasi dari dalam diri Bapak Ibu, dari dalam diri kita. Kayak kalau dapat info apa-apa, kadang saya bagikan ke teman-teman saya yang ada di grup, karena saya sudah alami sendiri. Kalau saya berbuat baik orang lain, dilalui sih, iya jalan saya gampang ya. Kalau yang waktu itu Bunda, karena belum masuk grup, sorry ya Bunda ya. Saya kalau dapat info pertama pasti langsung saya bagikan ke teman-teman saya yang perlu itu. Nah, pasti tujuannya bukan saya minta dialog apa enggak, karena saya pengen yang lain juga diberi kemudahan. Nanti saya juga ada yang, iya mesti anak sih bantu lah kayak gitu ya. Iya. Kalau saya boleh cerita, saya donor darah sudah 30 kali ya, ini ternyata 30 kali ya. Bukan masalah gitu, tapi ternyata bukan saya pamer ya. Tiap 3 bulan harus ada, hati saya harus dikasih makan. Salah satunya adalah kalau saya sudah donor, senang banget merasanya ya. Apalagi kalau donor ada orang yang saya kasih itu, yang senang banget bulan ya, bisa bantu orang senang sekali kayak itu. Jadi saya nggak minta apa-apa sama sekali, saya kasih apapun saya nggak mau ya, karena ya itu kebutuhan hati saya, kebutuhan saya. Jadi kesadaran disiplin bukan gendut Bu, makmur saya lanjut sebentar. Bahkan dalam tiap bulan saya harus menjaga kesehatan saya, walaupun saya gendut ya aneh ya, pokoknya saya harus tensinya normal, harus apa, karena saya biar bisa hanya tambahin Bu kok tambahin. Iya, saya rasa kasih banget Bu, kok tambahin Bu makanan sih kata. Nah ini contoh disiplin positif Bapak Ibu. Misalnya anak-anak OSIS menjadi petugas upacara belajar tanpa dipaksa Bapak Ibu. Dulu saya waktu SMP kalau disuruh belajar mama saya di sini wis ya aku masih kantor temen ya. Jadi tahu buka buku tapi ya karena saya belum sadar. Nah, sekarang harus belajar mandiri Bapak Ibu. Jadi kadang kalau mau ngajarnya Bapak Ibu buka dulu ya malamnya itu. Kemudian mengikuti ekstra tanpa dipaksa itu juga termasuk bagian disiplin positif. Lanjut Pak Ivan.
Pak Andi, saya mau bertanya. Pertanyaannya yaitu apakah disiplin positif ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dan juga tenaga administrasi sekolah? Terima kasih, Pak Andi. Disiplin positif sebetulnya sudah dicontohkan oleh Bapak Ibu guru di sini. Saya jawab sebetulnya memang sudah ya. Disiplin positif Bapak Ibu datang tepat waktu, mengajar tepat waktu, memberikan materi yang tepat ke siswanya, mencontohkan berseragam, menggunakan seragam kerja, pakaian dinas harian sesuai dengan aturannya. Nah, itu merupakan salah satu contoh disiplin positif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan atau nilai baik, Bapak Ibu. Nilai baik kan harus terus disebarkan ke anak didik kita. Nilai kebajikan adalah nilai baik yang lepas dari suku, agama maupun latar belakang lainnya. Jadi di agama manapun diajarkan baik, nggak ada di agama manapun diajarkan maling nggak ada itu. Jujur, disiplin, simpati, empati, dan lain-lain. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di kurikulum Merdeka. Profil pelajar Pancasila bisa dilihat Bapak Ibu, itu kreatif, mandiri, bergotong royong, itu nilai-nilai baik Bapak Ibu. Contoh nilai kebajikan di sekolah kita banyak sekali, salah satunya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian menghargai orang lain, kerjasama, percaya diri, dan nilai-nilai kebajikan lainnya. Saya kira sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan semua, cuma belum paham itu apa. Saya mau tanya Pak Handi, perkenalkan nama saya Wendang Pelita. Yang akan saya tanyakan adalah nilai kebajikan apa yang sudah Pak Handi ajarkan dan terapkan ke anak. Kebajikan apa yang sudah saya terapkan ke anak-anak Bapak Ibu? Ya banyak, salah satunya rasa hormat, disiplin, tanggung jawab. Ya, itu ketika kita di kelas, tanggung jawab, disiplin, jujur, itu juga nilai kebajikan. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah melaksanakan nilai-nilai kebajikan itu semua. Nah, selanjutnya motivasi perilaku. Ada dua Bapak Ibu, motivasi yang karena dari luar dan dari dalam. Dari luar dulu, motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal saya pakai helm biar nggak ditilang polisi, itu salah sebetulnya Bapak Ibu. Saya dulu bapak itu saya mau hidup banyak, satu perbung hidup. Ternyata sekarang saya ngalami ya, karena saya pengen hati-hati ya, bukan karena apa. Saya kadang keluar pakai helm itu apa supaya diberi keselamatan, nilai keselamatan, bukan karena ditilang, ataupun untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Ya. Lanjut, motivasi intrinsik dari dalam sendiri Bapak Ibu. Jadi tanpa diperintah apapun kita akan melakukan karena itu kebaikan. Dan jadi kayak lagunya Mas Ahmad Dhani yang untuk Krisye itu kan, jika surga gak ada apakah kita masih nyembah sama Gusti Allah, itu kan tergantung ini intrinsiknya kita dari dalam dirinya. Kalau kita tidak dikejar-kejar PMM, apakah kita akan mengerjakan PMM Bapak Ibu? Enggak ya? Mungkin enggak ya. Mohon nanti bisa dikerjakan Bapak Ibu karena kita terendah ya, termasuknya 5 yang terendah. Kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, kalau anak kita melakukan kegiatan apapun itu dasarnya ada ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar. Jadi segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk kebutuhan kita Bapak Ibu. Lanjut Pak Ivan. Misal yang pertama dari dasar kebutuhan pertama adalah kebutuhan survive atau bertahan hidup. Orang yang tenggelam di sungai
dia sudah tahu rumput itu nggak akan bisa menopang tubuhnya, tapi karena untuk bertahan hidup pasti dia akan mengambil rumput itu walaupun akan tetap kegawai ya. Nah itu bertahan hidup. Anak kita ada yang misalnya keluar kelas makan minum mungkin itu untuk bertahan hidup, paginya nggak sarapan mungkin. Ada itu Pak Heri sering sarapan pagi yang untuk bertahan hidup itu yang sarapan. Lanjut. Kasih sayang. Nah ini kasih sayang diperlukan sekali Bapak Ibu oleh anak kita, bahkan Bapak Ibu juga iya. Terutama ibu-ibu dan ya. Ujung ini orang tua buat statusnya sih kadang itu kasih sayang termasuk kayaknya. Ya kayak apa ya? Iya. Ikonik ya Pak Ema. Kasih sayang. Ya sama orang tua mengucapkan ulang tahun. Akhirnya kasih mengucapkan ulang tahun udah kepaksa ya. Termasuk sama guru, sama bapak. Lanjut penguasaan. Nah ternyata kita juga punya kebutuhan untuk memimpin, merasa diakui Bapak Ibu. Lanjut Pak Ivan. Kebebasan, nah kita juga perlu bebas atau diberikan freedom, kebebasan menentukan pilihannya sendiri, mandiri, ingin mencoba baru. Kemudian ada lagi kesenangan. Kita juga pengen senang, pengen bercanda bersama teman-teman kita. Nah ini 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama mungkin yang sering saya lakukan ini ke saya, yang sering saya lakukan menghukum. Kalau ada anak salah langsung dihukum ya, ternyata nggak boleh itu Bapak Ibu ya, kalau di aturannya nggak boleh. Ya saya juga baru tersadarkan itu. Membuat rasa bersalah itu juga saya sering. Lah gara-gara pohon kira-kira gitu ya sering ya. Lanjut teman, saking apike ya, saking apike kadang anak guru sing protes minum. Wah ini juga nyami ya kan mana? Langsung ada naik panas ya. Ya pemantau ada guru cuma pantau saja dilihat. Kemudian yang paling tepat adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Nanti kita lihat contoh kasusnya mungkin Pak Ivan. Contoh untuk kasus murid terlambat. Pertama ada penghukum. Misalnya anaknya terlambat mandi kayak gitu. Ganyamin. Setelah itu dikasih hukuman, misal suruh push up, suruh apa. Nah itu yang terngiang di anaknya, dendam sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu. Lanjut, Pak Ivan, membuat rasa bersalah. Ya kasus murid terlambat, misalnya karena anak itu terlambat terus masuk kelas, si guru menyebutkan gara-gara pohon ke akhirnya tandingannya mikul, akhirnya nggak konsentrasi pelajaran. Nah, semacam itu, anaknya seperti dibayang-bayangi rasa bersalah. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu, saya benar-benar kecewa. Sering ya? Sering Bapak Ibu itu ya. Lanjut teman, nah ini terlampau baik ke muridnya teman. Jadi jika ada masalah, gurunya menggunakan suara yang pelan. Kenapa kamu telat? Ya, nggak dikasih hukum. Terlampau lembek lah Bapak Ibu. Nah ini yang kadang disalahgunakan sama anak. Lanjut Pak Ivan, memantau. Nah kalau memantau nanti disampaikan ke anaknya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, berarti kamu tahu konsekuensinya. Jadi misalnya kalau terlambat ya nanti dapat hukuman, atau dulu zaman saya sekolah ada poin-poinnya itu. Nah ini yang disarankan oleh Ki Hajar Dewantoro dan program pendidikan guru penggerak adalah kita harus sebagai manajer lebih ngobrol, anaknya diajak ngobrol, konseling. Mungkin yang dari BK sudah sering itu konseling, anaknya diajak ngobrol baik-baik dulu Bapak Ibu, apa yang sebenarnya terjadi, dicek dulu apakah kamu tahu kesalahanmu, telat ya, terus apa bisa memperbaiki, diberi apa ya, jangan langsung dihukum dulu, tapi ditanya baik-baik dulu. Mungkin dengan semacam itu anak akan bisa memperbaiki kesalahannya.
kelas Bapak Ibu, di sini keyakinan adalah perlu kita sama-sama yakin. Keyakinan itu suatu nilai-nilai kebaikan universal, nilai-nilai baik yang secara tersirat maupun tersurat lepas dari suku agama maupun bahasa semuanya. Jadi nilai-nilai yang baik itu harus sering kita ajarkan ke anak-anak kita. Saya sering ajar dekatnya Budita itu sering keyakinannya baik sekali. Budita kelasnya bersih, bukan Budita ajar itu kan berarti kebersihan yang diajarkan, disiplin itu banyak lah. Mungkin jujur, tidak mencontek, ya lanjut Pak Ivan. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, biasanya keyakinan itu beda dengan peraturan Bapak Ibu. Keyakinan itu sifatnya lebih abstrak. Contoh, saling menyayangi, di kelas saling menyayangi, ketika ada temannya sakit peduli, saling menghormati, jujur, disiplin, tepat waktu, semacam itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang universal umum. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kata-katanya positif, jadi bukan tidak datang terlambat, tapi disiplin, menghargai waktu, gitu Bapak Ibu. Keyakinan kelas kemudian hendaknya semua siswa itu berkontribusi Bapak Ibu. Lanjut Pak Ivan. Nah, ini contoh kemarin saya sudah menyampaikan keyakinan kelas untuk anak-anak saat MPLS. Ternyata juga mereka tahu, kayak misalnya berangkat tepat waktu itu disiplin, menghargai diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kelas 8E. Nah, kali ini Pak Adi selain akan menyampaikan materi pelajaran, juga akan sama-sama kita Pak Adi akan memaparkan tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu lahir dari yang namanya peraturan kelas. Ya, keyakinan kelas itu lahir dari intinya peraturan kelas. Saya kasih contoh, misalnya peraturan kelas membersihkan kelas, semua siswa wajib membersihkan kelas. Berarti keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab, ya. Ataupun kebersihan itu kan juga ya wajib ya, kebersihan. Terus Pak tanya lagi, misalnya dilarang mencontek, itu berarti keyakinan kelasnya apa? Dilarang mencontek. Pak ditanya lagi, apa ya? Tadi sudah hadir atau masuk kelas tepat waktu, berarti apa? Jawab. Disiplin bisa ya? Memakai seragam lengkap, apa itu? Disiplin bisa. Nah, Pak mau tanya lagi, misal ada peraturan di kelas ketika ada anak yang sakit wajib iuran, berarti nilai keyakinannya apa itu? Kemanusiaan ya, atau peduli, empati, simpati. Kamu kalau ada temennya sakit peduli nggak? Kakak udah sakit peduli. Terus, nah Pak Andi ada lagi, misal akan membagikan keyakinan kelas, silakan kamu satu anak menulis satu keyakinan kelasnya masing-masing, misalnya jujur. Kamu sesama teman satu kelas saling menyayangi nggak? Saling menghormati nggak? Jawab.
kelas yang sudah dibuat oleh kelas 8E. Yang pertama tadi setelah apa disimpulkan adalah ada bertanggung jawab. Kemudian ada lagi yaitu disiplin. Ada lagi saling menghormati. Ada lagi peduli. Ada lagi kemudian adalah jujur dan sopan santun. Terima kasih. Satunya belum bawahnya di Terima kasih anak-anak kelas 8E, kalian semua sudah menuliskan keyakinan. Itu adalah yang menjadi dasar kalian untuk melakukan kegiatan selama di kelas maupun di sekolah. Jadi kita harus selalu lakukan baik, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik ini harus selalu kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia dari kelas 8E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Fiasri dari kelas 8E. Dengan adanya keyakinan kelas yang paham disampaikan, saya dan teman-teman 8E dapat berbuat baik dalam segala hal, baik di sekolah maupun di lingkungan. Hingga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keluarga mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ini cara ketika kita menangani siswa-siswa yang bermasalah. Kalau bisa mungkin kita tangani dulu, kalau nggak bisa baru dilanjutkan ke guru BK. Jadi cara-caranya semacam apa? Lanjut Pak Ivan. Yaitu tujuannya membantu murid memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya serta tidak berbuat salah dan belajar dari kesalahan itu. Lanjut Pak Ivan. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau ada anak salah, distabilkan dulu identitasnya. Contohnya, nggak apa-apa kamu salah, orang lain juga pernah melakukan kesalahan, tapi ini perlu jam terbang Bapak Ibu. Kalau terlambat tuh dibilang anak nggak mengerjakan PR, nggak apa-apa nggak mengerjakan PR pertama kayak gitu. Karena setiap orang pernah melakukan yang namanya kesalahan, nggak apa-apa. Nah, dari kesalahan itu kita belajar Bapak Ibu. Itu namanya menstabilkan identitas, karena nggak ada orang yang benar semuanya, nggak ada. Lanjut yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Itu ditanya alasannya apa Bapak Ibu. Nah, misal mungkin malamnya apa sakit atau listrik mati. Oh, listrik mati terus turun pasang listrik apa nah itu ya, ditanya alasannya dulu, alasannya ditanya ya. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Apakah tidak mengerjakan PR itu sesuai dengan keyakinan kelas? Ya tidak. Contohnya mengerjakan PR tepat waktu itu kan disiplin, tanggung jawab. Jadi ditanya semacam itu. Lanjut Pak Ivan. Nah, ini saya kemarin bikin video tentang segitiga restitusi. Nanti bisa ditonton di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Rosandi, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menanyakan keyakinan.
Murid siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai baik yang dia percaya dan berpindah jadi orang yang lebih baik. Najwa saat sedang pelajaran IPS terlihat sibuk, tidak memperhatikan guru yang sedang menerangkan materi pelajaran. Setelah dihampiri, ternyata Najwa sedang mengerjakan PR IPS yang akan dinilai seusai pelajaran. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam, Pak. Najwa, tadi saat Pak Hadi sedang mengajari kelas, kok Najwa sepertinya sibuk sendiri. Emangnya Najwa sedang apa sih? Sedang mengerjakan PR, Pak. PR apa? PR IPS. Lain kali kalau sedang pelajaran diperhatikan ya Najwa. Iya, Pak. Najwa bukan satu-satunya anak yang tidak mengerjakan PR. Masih banyak anak lain juga yang tidak mengerjakan PR. Pak Hadi mau tanya, kenapa Najwa tidak mengerjakan PR hari ini? Karena tadi malam badan saya kurang sehat, Pak. Tapi sekarang Najwa sudah sehat kan? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Tadi berangkatnya kesiangan tidak Najwa? Tidak, Pak. Najwa juga sudah disiplin, walaupun belum mengerjakan PR, tapi Najwa berangkatnya sudah tepat waktu. Tapi Pak Hadi mau tanya, Najwa tidak mengerjakan PR itu melanggar keyakinan kelas tidak? Iya, melanggar, Pak. Apa keyakinan kelas yang telah Najwa langgar? Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab menurut Najwa penting tidak itu? Penting, Pak. Nah, sekarang Pak Hadi mau tanya, supaya Najwa tidak mengulangi lagi, tidak mengerjakan PR tepat waktu saat akan dikumpulkan, caranya gimana? Saya akan mengerjakan PR di jauh-jauh hari dan tidak mepet. Tepat sekali kalau Najwa sudah tahu dan ingin memperbaiki kesalahan Najwa. Nah, sekarang pada mau tanya, manfaat kedepannya tentang tanggung jawab ini apa buat Najwa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, Pak. Ya, betul. Oke, Najwa, jangan diulangi lagi ya saat pelajaran. Kamu harus mengikuti pelajaran dengan baik, mengikuti instruksi dari guru. Jangan saat pelajaran malah kamu mengerjakan PR. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Octavia Zain dari kelas 8E. Saya merasa senang ketika beliau mengerjakan PR. Saya tidak dihukum, Pak Hadi. Saya diberi masukan dan arahan untuk memperbaiki kesalahan saya. Kasus 2. Salsabila marah kepada Evan karena mengganggunya saat belajar dan sering mencontek tugasnya sehingga membuat Salsabila kesal dan marah hingga melempar buku Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salsabila, tadi Pak Hadi dapat kabar dari ketua kelas, katanya kamu habis marah-marah ya di dalam kelas. Iya, Pak Hadi, saya marah sama Evan. Kenapa marah sama Evan, Salsabila? Karena Evan selalu mengganggu saya, bahkan mencontek tugas-tugas saya, Pak. Oh, begitu ya. Wajar Salsabila marah. Jika Pak Hadi mengalami hal yang sama, mungkin Pak Hadi juga akan melakukan sama seperti Salsabila. Memang apa sih yang Salsabila lakukan sama Evan saat marah? Saya marahi Evan di dalam kelas, saya lempar bukunya dan bolpoinnya. Salsabila berbuat seperti itu, marah sama Evan, pasti ada alasannya ya? Iya, Pak, Evan selalu mengganggu saya dan membuat konsentrasi saya buyar, bahkan kalau sedang mencontek tugas saya. Iya, wajar jika Salsabila marah sama Evan karena sering mengganggu konsentrasi belajarnya, bahkan Evan juga sering mencontek. Tapi Pak Hadi juga mengapresiasi Salsabila yang marahnya tidak berlebihan, misal sampai berkelahi dengan Evan, seperti itu ya. Nah, sekarang Pak Hadi mau tanya, Salsabila marah sama Evan, Salsabila membuang buku dan bolpoinnya Evan itu di dalam kelas sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Salah, Pak, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah Salsabila langgar itu keyakinan kelas apa? Saling menghormati. Saling menghormati itu penting tidak menurut Mbak Salsabila? Penting, Pak. Nah, sekarang keyakinan kelas apa yang Salsabila harus lakukan ketika sedang marah? Harus lebih bersabar. Iya, betul, harus lebih bersabar. Kamu mau memperbaiki kesalahan ini? Mau, Pak. Nah, sekarang apa yang akan Mbak Salsabila lakukan jika kejadian seperti ini terjadi lagi?
Saya harus bersabar lagi, Pak. Jika ada teman yang mau saya saat belajar, saya akan melaporkan ke guru mapel, guru BK, atau wali kelas. Tindakan salsabila itu sudah betul. Kalau ada masalah tidak akan marah lagi, lebih bersabar, itu sudah betul sekali. Nah, pesan Pak Handi tetap fokus belajar, jangan cepat marah. Nanti kalau ada masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Lega ya salsabila ya? Iya, Pak. Nah, silakan bisa kembali lagi ke kelas salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azahra dari kelas 8E. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Handi untuk menahan amarah karena keusilan teman saya. Saya harus lebih bersabar dan menghormati teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya bertemu dengan anak-anak kelas 7E yang sekarang 8E, ada kasusnya, dan satu tidak mengerjakan PR, satu terlambat. Perkenalkan, nama saya Mukminuddin, guru pendidikan Pancasila. Terima kasih atas waktunya untuk saya untuk bertanya. Apakah Pak Handi sudah menerapkan segitiga restitusi? Dan yang kedua adalah bagaimana tanggapan dari anak yang sudah di segitiga restitusi tersebut, Pak Handi? Oke, terima kasih Pak Handi. Ya, apakah Pak Handi sudah melakukan segitiga restitusi? Itu ada yang tanya apakah sudah? Ya sudah, saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sebetulnya sudah, tapi tidak tahu bahwa itu segitiga restitusi dan mungkin juga belum selesai sampai tahapan yang ketiga, mungkin baru sampai menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, ataupun mungkin yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ada yang belum semuanya, ada yang tidak berurutan semacam itu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudahlah. Ketika anaknya ada masalah, wali kelas biasanya wali kelas mengajak ngobrol, anak didiknya diajak ngobrol baik-baik, diajak cerita, itu sudah. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya telah memenuhi undangan saya. Maaf sekali saya yang harusnya pulang sudah ganti pakai daster, pakai sarung. Itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau menghadiri diseminasi saya budaya positif. Ya, barangkali saya ada salahnya, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya Bapak Ibu. Ya. Oh iya, baksonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Mas Andi. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradita Renantias, guru dari SMP Negeri 2 Balapulang, mengajar mapel TIK. Pada hari Sabtu kemarin, saya sudah mengikuti diseminasi yang diselenggarakan oleh Bapak Handi Rosadi tentang budaya positif. Dari diseminasi yang dilakukan Pak Handi, sangat banyak sekali manfaat yang saya terima. Saya jadi mengerti harus bagaimana menerapkan dan melestarikan untuk anak agar berbudaya positif. Selain itu ada satu poin yang saya tangkap yang selama ini saya salah, bahwa disiplin itu kita tidak memaksakan, tetapi kesadaran anak sendiri, bukan memaksakan anak untuk melakukan sesuatu karena hukuman ataupun penghargaan. Yang dilakukan oleh Pak Handi tentang diseminasi tersebut sangat bermanfaat bagi kami, terutama saya sendiri, untuk bisa melestarikannya dan menerapkannya kepada anak-anak. Untuk itu semoga kedepannya masih banyak diseminasi lain yang dilakukan oleh guru-guru penggerak yang memberikan motivasi dan dorongan sehingga menumbuh kembangkan anak menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Faradela Okta. Saya di sini mengajar guru seni budaya mengampu mapel di kelas 8. Kemarin saya mendapatkan satu pengalaman yang menarik. Menurut
diri saya pribadi setelah mengikuti diseminasinya Mas Handi atau mengikuti penjabarannya Mas Handi berupa bahwa guru itu sebagai pengabdi, pengampu, pembelajar yang mendidik siswa agar siswa itu berprestasi. Bagaimana? Di situ ada satu kata mutiara yang menurut saya sangat masuk ke dalam hati saya, bahwa siswa itu sebagai benih. Bagaimana benih itu dapat menjadikan benih yang tumbuh dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara guru itu bisa merawatnya, memperhatikannya, melalui apa? Aspek pembelajaran. Nah, apa yang disampaikan Mas Handi melalui CGP itu, saya mengikutinya dengan penuh seksama dan bahkan saya tertarik untuk mendaftar CGP. Terima kasih Mas Handi karena pelajaran yang Mas Handi sampaikan itu membuat tolok ukur diri saya sendiri bagaimana cara menjadi guru yang lebih baik, cara menjadi guru yang lebih kompeten. Karena menurut diri pribadi saya sendiri, saya masih kurang. Terima kasih Mas Handi.